Halo Sobat Bangga, selamat datang di Bangga Podcast. Podcastnya keluarga berkualitas DPPKB Kabupaten Tangerang. Bersama saya Siti Umairoh, podcaster DPPKB Kabupaten Tangerang. Episode hari ini sangat spesial karena akan membahas logo baru DPPKB Kabupaten Tangerang. Bersama narasumber spesial yaitu Sekretaris Dinas DPPKB Kabupaten Tangerang, Ibu Evi Indarti SKM MKes. Selamat siang Sobat Bangga, bersama saya Sekretaris DPPKB Kabupaten Tangerang, saya Evi Indarti, dan hari ini saya diminta untuk podcast bersama Mbak Uum. Ya, Bu. Terima kasih sudah menghadirkan saya. Oke, Ibu. Mengenai logo atau launching logo DPPKB Kabupaten Tangerang, pasti ada latar belakang atau yang melatar belakangi kenapa logo DPPKB diubah. Baik Mbak Uum, bahwa perubahan ini adalah sejalan dengan adanya transformasi pada struktur organisasi dan tata kerja, bahwa sekarang ada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tapi sekaligus yang BKKBN. Badan koordinasinya masih ada, dan kementerian ini mempunyai tugas pokok fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan bidang pembangunan keluarga. Dan dengan kementerian ini sudah di-launching logo baru kementeriannya dengan berbagai filosofi yang menggambarkan bahwa tugas fungsi ini akan lebih berat karena di dalam pembangunan keluarga yang nantinya ini menjadi dasar untuk pencapaian pembangunan sumber daya manusia, dan sekarang sudah sering dengar ya, Indonesia Emas, Indonesia ya, Emas. menuju Indonesia Emas. Nah, dengan adanya transformasi ini, maka DPPKB Kabupaten Tangerang menginisiasi perubahan logo juga, gitu. Jadi bukan BKKBN aja yang ubah logo ya? Iya, bukan saja kementerian BKKBN, tetapi kita juga harus mentransformasi bahwa tidak hanya pada bidang kependudukan dan keluarga berencana. Jadi kalau di DPPKB kan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Mindset orang itu masih di keluarga berencananya saja. KB terus. Iya, KB. Kalau Dinas KB. Nah, kita ingin merubah itu. Mentransformasi bahwa tidak hanya soal KB, keluarga berencana, tetapi pembangunan keluarga yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga, kebahagiaan, dan kemandirian keluarga. Nah, ini dilaksanakan melalui 8 fungsi keluarga yang menjadi tugas pokok fungsi kita, yaitu ada fungsi sosial, fungsi perlindungan, keamanan, fungsi keagamaan, nomor 1 malahan, fungsi keagamaan, fungsi reproduksi, fungsi pendudukan, ekonomi, kemudian pembinaan lingkungan, ya, kemudian fungsi cinta kasih. Muatan apa yang ingin disampaikan melalui logo ini, Bu? Oh, baik. Logo ini kan sebagai lambang ya, Mbak. Lambang ini menjadi simbol identitas. Simbol identitas sebuah institusi, sebuah organisasi, ini harus menjadi karakter organisasi yang bisa menyampaikan, memvisualisasikan citra, ya, citra diri dan peran fungsinya khususnya DPPKB kami di Kabupaten Tangerang. Maka muatan apa yang ingin kami sampaikan melalui logo ini adalah bahwa pembangunan keluarga itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Maka kolaborasi itu harus harus diwujudkan dengan pembangunan keluarga yang harus mengajak semua elemen, semua
organisasi, semua OPD, semua pelaku, semua lembaga masyarakat dan semuanya. Jadi kita inginkan kolaborasi itu dilaksanakan untuk pembangunan keluarga. Kemudian yang kedua, di dalam logo ini kita inginkan tersampaikan bahwa organisasi kita itu punya kebersamaan, kesatuan, ya kita kebersamaan, kesatuan yang bersama-sama untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan keluarga ini di dalam kolaborasi dengan semua pihak tadi, ya di dalamnya adalah memberikan upaya kolaborasi untuk semua berkontribusi bersama-sama di dalam pembangunan keluarga. Yang ketiga, kita inginkan bahwa kita mau menunjukkan kita bisa mengikuti dinamisasi perubahan zaman, ya. Karena di zaman globalisasi ini, digitalisasi ini, kita harus bisa mengikuti perubahan zaman. Maka di dalam logo itu kita juga ingin menyampaikan bahwa DPPKB juga bisa mengikuti dinamisasi perubahan zaman, perubahan kultur dan sebagainya. Gitu. Dan yang seterusnya adalah kita ingin meningkatkan jejaring ya. Di dalam logo ini kita juga ingin menyampaikan bahwa tidak hanya tadi kolaborasi, tapi konektivitas jejaring itu juga kita harus kembangkan dengan bekerja sama dengan mitra-mitra kerja kita di DPPKB. Dan tentunya yang terakhir kita ingin menunjukkan bahwa dalam pembangunan keluarga ini dibutuhkan kreativitas, inovasi di dalam penyelenggaraan program kegiatan pembangunan keluarga ini yang tentunya kita harus bisa menghadapi perubahan globalisasi yang semakin kan? Ya. Oke, Ibu. Bicara tentang logo nih, kira-kira untuk filosofinya sendiri, Bu, bisa disampaikan ke Sobat Bangga untuk filosofinya biar Sobat Bangga semakin tahu di balik filosofi logo DPPKB Kabupaten Tangerang. Baik, Mbak jadi kalau nanti ditampilkan bagaimana logo ini berubah, ya, kemudian gambarnya bisa dilihat oleh Sobat-Sobat Bangga bahwa yang pertama logo ini tentunya secara keseluruhan ingin merefleksikan tugas pokok fungsi DPPKB, ya tadi sesuai yang kami sampaikan di awal, yaitu melaksanakan upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan khususnya penyelenggaraan pembangunan keluarga. Kalau Mbak melihat ada gambaran lingkaran-lingkaran tadi, ya. Lingkaran-lingkaran kecil yang ada 4 itu, ya. Itu menunjukkan bahwa kita melambangkan satu kesatuan. Satu visi, satu misi, lingkaran itu kan satu kesatuan. Jadi nggak misah-misah gitu ya, betul. Bu? Jadi menunjukkan satu kesatuan tujuan, satu kesatuan visi, misi, nilai, sehingga kita punya tujuan yang sama di dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas ini. Dan ada 4 itu menunjukkan bahwa kita sejalan dalam mendukung asta-citanya Bapak Presiden, gitu. Ya, termasuk juga mendukung dalam kegiatan program-programnya Kemenduk Bangga atau Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan kalau Mbak lihat di situ ada warna-warna emas, ya, baik di lingkaran maupun di kotaknya, itu menunjukkan bahwa kita punya cita-cita yang luhur. Kan kalau warna emas itu difilosofikan dengan berharga, ya berharga. Nah, kita ingin bahwa nilai-nilai di dalam pembangunan keluarga ini sangat berharga untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu tujuan pembangunan keluarga yang berkualitas menuju Indonesia emas. Ya.
Dan selanjutnya kalau filosofi yang dilihat ada gambar kotak-kotak biru. Nah, ya nanti itu Mbak apa? Om lihat itu kotak-kotak biru itu, kalau kotak itu sebenarnya biasanya dikaitkan dengan keteraturan, terstruktur, ya. Kemudian stabilitas. Maka kita harapkan bahwa program pembangunan yang kita akan jalankan itu punya fondasi yang kuat. Kemudian dijalankan secara terstruktur, ya. Kemudian stabilitasnya kuat, terorganisir, keteraturan, ya, sehingga punya kerangka yang jelas untuk mencapai program pembangunan keluarga yang sudah direncanakan. Jadi kita harapkan bahwa program dan kebijakan yang akan dilakukan di PPKB ini mempunyai tujuan yang jelas dan dampak yang bermanfaat. Dan kenapa warna biru? Ya, di situ ada warna biru bahwa ini biasanya dikaitkan dengan kepercayaan. Kepercayaan. Iya, jadi kita harapkan bahwa di dalam mencapai tujuan dan visi misi pembangunan keluarga ini tentunya kita inginkan bahwa kegiatan ini bermanfaat dan bisa dipercaya di dalam pelaksanaan pembangunan keluarga nantinya, gitu ya. Dan ada satu lagi Mbak Om, itu ada gambar yang menyerupai kepala dan tangan manusia saling bergandengan. Itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam penyelenggaraan program pembangunan keluarga ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh DPPKB sendiri. Tentunya kita ingin mengajak kolaborasi bergandengan tangan dengan semua elemen pembangunan sehingga bersama-sama untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas menuju Tangerang yang semakin gemilang dan mewujudkan Indonesia emas. Gitu. Jadi pemilihan logo ini nggak asal-asalan ya Bu, Iya, dibalik betul. Warna biru, gold, terus juga bentuknya itu ada makna tersendiri yang Ibu sampaikan untuk semua Sobat Bangga ya. Iya. Ibu, pertanyaan terakhir nih, kira-kira harapan apa yang mau Ibu sampaikan untuk Sobat Bangga? Oh baik, dengan nanti logo ini akan di launching, maka kita harapkan di tahun baru Mbak harus semangat baru, Ya, betul. dengan logo baru dan citra diri yang baru, dan ini menjadi semangat visi kita bersama untuk mewujudkan tentunya visi misi pemerintah daerah, ya. Dan tentunya ini menjadi citra diri kita di dalam melaksanakan pembangunan keluarga yang menjadi tugas pokok fungsi kita, dan kita bisa memberikan citra yang baik dengan logo ini yang mempunyai makna-makna yang baik tadi. Barangkali itu. Ya, dan menjadi semangat buat teman-teman untuk memakai logo ini ya. Hari ini maka bersamaan dengan podcast yang sudah kita laksanakan, saya atas nama Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meluncing logo baru DPPKB Kabupaten Tangerang. Semoga menjadi semangat baru buat kita semua dan semoga Sobat Bangga semakin mengenal kami dan tentunya menjadi semangat kita untuk melaksanakan program-program pembangunan keluarga yang semakin berkualitas untuk menuju mencapai Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami meluncing dan semoga ini menjadi awal kita di tahun baru dan semangat buat semua.
Wah, launchingnya udah nih Sobat Bangga. Jadi ingat kata Bu Sekdis, harus semangat baru karena ini masih bau-baunya, vibes-nya itu masih Tahun baru ya. tahun baru. Jadi semangatnya juga harus baru. baru. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah Sama-sama, hadir di Bangga Podcast. Mbak Lain kali Uum. Ibu datang lagi ya Bu. Nanti kita bicara banyak tentang DPPKB. Banyak yang akan saya sampaikan tentang pembangunan keluarga ini, tapi mungkin nanti lain kali ya. Oke, Terima kasih atas Ya Ibu. semuanya dan terima kasih perhatiannya Sobat Bangga. Ya, salam sehat dan selalu semangat. Oke Sobat Bangga, tadi kan launching udah, terus juga udah dijelasin apa saja filosofinya. Buat kalian yang masih bingung atau punya pertanyaan terkait logo, langsung komen aja di medsos DPPKB Kabupaten Tangerang. Bersama saya Siti Umeroh, podcaster DPPKB Kabupaten Tangerang, dan Saya Evi Indarti, Sekretaris DPPKB Kabupaten Tangerang. salam BKKBN, Berencana itu keren. Kabupaten Tangerang, Semakin gemilang. DPPKB Bangga.